Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu yang menonton. Hari ini kami dari kelompok Sains 20 akan mempresentasikan research paper kami. Bisa dilanjutkan? Jadi kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Alexis Jadon Yeskiel, saya Cyrus Dixon, dan teman saya Dominikus Kevin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Next slide. Pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pupuk merupakan salah satu material yang diberikan kepada tanaman agar tanaman tersebut dapat mencukupi kebutuhan hara dan berproduksi dengan baik. Terdapat dua jenis pupuk, yaitu pupuk organik dan pupuk kimia. Salah satu jenis pupuk organik yang dapat digunakan adalah pupuk organik dari bahan cangkang telur. Pupuk ini didapatkan dari mendaur ulang bekas cangkang telur menjadi sebuah pupuk yang dapat dipakai kembali. Alasan kami menggunakan bahan cangkang telur untuk pupuk yaitu karena telur sendiri merupakan makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari dan cangkangnya biasanya langsung dibuang saja. Oleh karena itu kami melihat kesempatan ini untuk menggunakan kembali limbah dari cangkang telur dan menggunakannya kembali sebagai pupuk. Next. Kemudian untuk rumusan masalah dari research paper kami, rumusan masalah dari topik yang dipilih adalah jenis cangkang telur manakah yang pengaruhnya paling efektif terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit. Dalam RP ini kami akan membahas 3 jenis cangkang telur, yaitu ayam, bebek, dan puyuh. Masalah akan dijawab dengan hipotesa sementara, yaitu bahwa cangkang telur puyuh paling efektif terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit. Hal ini dikarenakan cangkang telur puyuh 3 jenis cangkang lainnya. Kemudian untuk tujuan RP kami, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh limbah cangkang telur puyuh, ayam, dan bebek, serta cangkang telur mana yang paling efektif sebagai pupuk terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deska. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode yang berisi mengenai alat dan bahan serta langkah pengerjaan dari penelitian kami ini. Yang pertama, alat bahan yang kami gunakan adalah 4 pot sebagai media tanam untuk tanaman cabai rawit yang akan kami tanam. Kemudian ada 4 label nama yang satu berisi tanpa pupuk, kemudian yang kedua pupuk dengan cangkang telur ayam, kemudian puyuh dan juga bebek. Terus alat bahan yang ketiga adalah bibit cabai rawit yang akan ditanam, kemudian air secukupnya untuk disiram ke tanaman cabai rawit, kemudian pupuk cangkang telur bebek, ayam, dan juga puyuh. Kemudian kami juga menggunakan tanah sebagai media tanam dan hanya digunakan secukupnya saja. Kemudian ada blender dan juga 3 sprayer pupuk. Nah, teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, dan instrumen penelitian ini berupa lembar-lembar observasi. Nah, kami juga mengukur tanaman cabai rawit ini tingginya setiap 1 minggu. Penggunaan metode kuantitatif ini didasarkan karena hal yang akan diteliti adalah tinggi tanaman dan jumlah daun, sehingga perlu sesuai dengan kaidah ilmiah dan juga terukur secara jelas dan bukan hal yang rasional. Pola pikir dalam penelitian ini juga harus bersifat empiris, yaitu kita memahami suatu fenomena dengan konsep yang khusus. Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, dan penelitian ini dilakukan di Jalan Tunjung Raya nomor 22. Perlakuan yang kami berikan adalah pada tanaman F0, yaitu tanaman cabai tanpa pupuk, kemudian tanaman cabai rawit menggunakan pupuk cangkang telur ayam adalah F1-nya, kemudian tanaman cabai rawit menggunakan pupuk cangkang telur bebek adalah F2-nya, dan juga tanaman cabai rawit menggunakan pupuk cangkang telur puyuh adalah F3-nya. Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian ini, yang pertama adalah menyiapkan limbah dari sisa cangkang telur yang kemudian dicuci selama beberapa hari, yaitu 1-2 hari.
Kemudian cangkang telur yang dikeringkan dihaluskan menggunakan blender sampai menjadi serbuk-serbuk yang halus. Setelah menjadi serbuk-serbuk itu, cangkang telur kemudian ditimbang dan diambil sebanyak 5 gram saja untuk setiap perlakuannya. Cangkang telur yang sudah ditimbang kemudian ditambahkan dengan air, kemudian dimasukkan ke dalam sprayer semprotan pupuk yang berbeda untuk setiap jenis cangkang telurnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cyrillus Dixon. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Lanjut. Oke, jadi yang pertama saya akan membahas tentang hasil dari tinggi tanaman cabai rawit kami ini. Jadi seperti yang dapat dilihat di tabel ini, F0 merupakan tanaman cabai rawit yang tidak diberikan pupuk. F1 merupakan tanaman cabai rawit yang diberikan pupuk dari cangkang telur ayam. F2 merupakan tanaman cabai rawit yang diberikan pupuk dari cangkang telur bebek. Dan terakhir F3 merupakan tanaman cabai rawit yang diberi pupuk cangkang telur puyuh. Hasil akhir dari mungkin bisa dibalik ke yang tabel. Saya lihat pada hasil akhirnya tanaman yang tidak diberikan pupuk sama sekali memiliki tinggi 4,9 cm yang merupakan tinggi yang paling rendah dari keempat tanaman ini. Yang diberi telur ayam 5,2 cm, telur bebek 5,5 cm, dan yang paling tinggi tanaman yang diberi pupuk cangkang telur puyuh memiliki tinggi 6 cm sehingga paling optimal. Selanjutnya. Kemudian ini adalah grafik pertumbuhan tinggi tanaman cabai rawit. Seperti yang bisa dilihat, garis yang hijau merupakan tanaman cabai rawit yang diberi pupuk puyuh, dan yang berwarna oranye itu merupakan yang diberi pupuk telur bebek. Warna merah merupakan yang diberi pupuk telur ayam, dan terakhir warna biru yang tidak diberi pupuk sama sekali. Berdasarkan keempat data tanaman yang paling tinggi pertumbuhannya adalah tanaman yang diberi pupuk cangkang telur puyuh. Sementara tanaman yang paling pendek pertumbuhannya merupakan tanaman yang tidak diberi pupuk sama sekali. Hal ini diakibatkan oleh tingginya kandungan kalsium pada cangkang telur dan dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi untuk tanaman cabai rawit. Alasan dibalik cangkang telur puyuh yang paling efektif untuk pupuk bagi tanaman cabai rawit ini adalah karena cangkang telur puyuh memiliki kalsium yang tertinggi. Sementara pada cangkang telur bebek, telur ayam lebih rendah dibandingkan cangkang telur puyuh kalsiumnya. Selanjutnya, ini merupakan grafik dan tabel jumlah daun per tanaman cabai rawit. Jadi seperti yang bisa dilihat, jumlah daun per tanaman yang paling tinggi tetaplah telur puyuh, lalu telur bebek, diikuti telur ayam, dan terakhir adalah yang tidak diberi pupuk. Grafiknya juga mirip seperti yang tinggi karena telur puyuh tetap paling optimal. Tanaman cabai tanpa pupuk adalah tanaman yang memiliki jumlah daun paling sedikit di antara tanaman cabai lainnya yang menggunakan pupuk. Sehingga penggunaan pupuk dari cangkang telur ini efektif dalam pertumbuhan tanaman cabai. Hal ini dapat dilihat dari tinggi dan jumlah daun yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Namun, walaupun semua pupuk efektif, tapi yang paling efektif tetaplah pupuk dari cangkang telur puyuh. Hal ini juga diakibatkan oleh cangkang telur yang juga mengandung kalsium karbonat sebesar 98,2 kalsium. Kalsium ini membantu meningkatkan pertumbuhan sel tanaman, dan cangkang telur memiliki unsur lain yang dapat menunjang kebutuhan hara dari tanaman itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian kami. Dari penelitian kami ini dapat disimpulkan bahwa pupuk dari cangkang telur puyuh merupakan pupuk yang paling efektif dan efisien dalam pertumbuhan tanaman cabai rawit ini dibandingkan pupuk-pupuk lainnya. Hal ini dapat dilihat dari data yang telah kita observasi tiap minggunya. Hasilnya sama, yaitu telur puyuh yang paling optimal dibandingkan dengan yang lain. Jadi dari penelitian kami ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan limbah cangkang telur sebagai pupuk dapat dimanfaatkan
untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, mulai dari tinggi, jumlah daun, dan jumlah daun. Selain itu, pupuk cangkul ini juga perlu diuji klinis agar bisa digunakan sebagai pupuk yang aman seperti pupuk yang biasa digunakan di peternakan. Jadi saran dari penelitian kami ini harus diteliti lebih banyak. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Sekian dan terima kasih.